Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Siapa memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nak. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulu ya. Aidil Fitra, Hadir, Bu. Amelia, Hadir, Bu. Dea Ananda Tanjung, Hadir, Bu. Indah Nur Ramadhani, Hadir, Bu. Indra Rukmana Sidik Sinaga, Hadir, Bu. Muhammad Yuda Pratama Harahap, Hadir, Bu. Muhammad Al-Fahim, Hadir, Bu. Muhammad Al-Farezi Siregar, Hadir, Bu. Muhammad Habib Fikri, Hadir, Bu. Naila Putri Sibarani, Hadir, Bu. Nur Zahira Harahap, Hadir, Bu. Rahmayani, Hadir, Bu. Nur Zahara Sakinah Sitorus, Hadir, Bu. Putri Melisa, Hadir, Bu. Maulida Sabila, Hadir, Bu. Umaira. Hadir, Kemarin ya. Hadir, Bu. Kita doakan supaya si Umaira cepat sembuh. Amin. Mau bertanya, apakah hari ini sudah siap belajar? Siap, Bu. Oke. Mari kita cek kerapiannya. Lihat bajunya ada yang keluar, dimasukkan. Lihat sampah kiri kanan. Kalau ada, buang ke tong sampah. Hati-hati. Cepat-cepat. Sudah? Nah, agar kita menambah cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang memimpin nyanyinya? Saya, Bu. Silakan, Nak. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Sebelum kita masih pelajaran, Ibu punya yel-yel. Siapa yang memandu yel-yelnya? Saya, Bu. Silakan, Nak. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Semangat, semangat, iya.
kalau kita ingin sukses, kita wajib belajar biar dapat ilmu. Kalau kita malas-malasan belajar, apakah kita dapat ilmu? Iya. Maka dari itu kita harus lebih giat belajar. Nah, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat pelajaran yang lalu? Masih. Tentang apa? Tentang nilai Pancasila kehidupan sehari-hari. Contohnya di sekolah, di rumah, di masyarakat. Siapa yang tahu contoh di sekolah? Siapa? Apa? Datang tepat waktu. Di rumah? Merapikan tempat tidur. Di masyarakat? Menciptakan lingkungan yang tertib. Menciptakan lingkungan yang tertib. Seperti apa itu lingkungan yang tertib? Tidak ada perkelahian, ya kan? Itulah anak-anak penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita. Bentar ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Ini bacaan sama-sama. Indikator pencapaian tujuan Tuh. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita ya anak-anak. Di situ kan ada tujuan peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Ibu akan mengkasih ada tampilan gambar media Ibu berkenaan dengan simbol-simbol Pancasila. Kelihatan? Kelihatan? Ya, simbol-simbol Pancasila. Coba baca ini nak. Sila pertama. Sila 1, sila pertama simbol bintang. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Disimbolkan dengan bintang berwarna emas yang mendapatkan pada perisai berwarna hitam. Bintang emas tersebut memiliki 5 sudut yang mewakili agama-agama besar di Indonesia. 2. Simbol rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan rantai-rantai menyimbolkan hubungan antara manusia yang tidak terputus. Nih, nomor 3. Baca ini. 3. Ya, sila keempat. Sila ketiga simbolnya. Kesatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin mewakili kekuatan dan kepemimpinan yang melambangkan persatuan bangsa. 4.
disimbolkan dengan kepala rantai. Rantai adalah hewan yang bentuknya senang berkelompok. Ini melambangkan masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai Kelima lanjut kelima. sila kelima kehidupan dan rakyat. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolkan dengan padi dan kapas. Kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Nah, jadi kita sudah mengenali simbol-simbol Pancasila. Yang pertama lambangnya bintang, kedua rantai, ketiga keempat kelima. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Tuh. Nah, Ibu mau bertanya. Perhatikan Ibu tulis ini ya. Ini pertanyaan Ibu, bagaimana perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Siapa yang bisa menjawab? Perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya berkelahi, berkata kasar, memukul teman, malas belajar, mencuri, tidak mau menolong orang lain, atau tidak mau menghargai perbedaan. Nah, perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dijelaskan teman kita dia tadi, berkelahi, apalagi mencuri, malas belajar dan kekerasan, memilih-milih teman, itu tidak boleh ya. Ibu ada satu pertanyaan lagi. Mengapa kita harus mengenal Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab ini? Kita harus mengenal Pancasila supaya Rukun, damai, saling menghormati, saling menghormati, membantu sesama yang lain. dan begitu semua orang bisa menyelesaikan kebenaran. Nah, mengapa kita harus mengenal Pancasila dalam sehari? Kita harus, apa tadi katanya? Hidup rukun, tidak boleh berkelahi, damai, menghormati sesama orang lain. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ya anak-anak. Dengarkan, jangan ada yang bersuara.
Dan itu. Perhatikan ini anak-anak. Pancasila adalah pedoman dalam kehidupan. Nah, itu gambar apa anak-anak? Burung Garuda. Simbol-simbol Pancasila. Ini simbol pertama, simbol bintang. Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, simbol rantai. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dari sila ke-1, beriman kepada Yang Maha Esa, saling menghormati antar agama. Nilai sila ke-2, menjunjung tinggi kesamaan derajat, tidak boleh berbeda-beda derajat. Penerapan sila-sila Pancasila. Kelihatan? Baca. Nampak? Penerapan sila itu menghormati, menghargai, memperlakukan teman dengan baik, tidak boleh mengejek-ngejek teman. Mendengarkan nasihat guru dan orang tua. Orang tua tidak boleh dilawan. Guru juga tidak boleh dilawan. Orang
suka menolong orang lain, saling tolong menolong. Tidak boleh egois. Nilai-nilai luhur Pancasila. Sila ke-1 berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila yang ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila yang keempat yaitu mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan, kita harus musyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh menghakimi seseorang. Dalam masyarakat. Nah, anak-anak tadi sudah mengetahui contoh dari beberapa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana contoh yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Pertama, contohnya memilih teman berdasarkan latar belakang ekonomi. Tidak boleh memilih-milih teman. Aku mau kawan sama yang orang kaya, tidak boleh. Menghormati dan menuruti perkataan guru. Serta melanggar tata tertib dan tidak mengikuti upacara bendera merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat? Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat yaitu melarang orang lain mengikuti kegiatan keagamaan, Ini tidak contoh-contoh yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh melarang orang yang ingin melaksanakan beribadah. Tidak boleh serta melakukan kekerasan di lingkungan. Itu merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Jadi, jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan di masyarakat akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Untuk kamu memiliki kehidupan yang aman dan sejahtera. Ya, semua tahu ya, demi kehidupan yang aman dan sejahtera. Baik, anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari ibu dalam pembelajaran hari ini dalam materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran PPKN. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Semoga ilmu yang anak-anak dapat bisa bermanfaat dan juga bisa membuat suasana tuh. Nah, kita sudah menonton video tentang nilai-nilai Pancasila. Sekarang Ibu akan memberikan tugas LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Kita ada 3 kelompok. Kita mau buat nama kelompoknya apa? Perubahan. Ini kelompok apa? Apel. Yang di tengah? Anggur. Yang di sini? Semangka. Nanti tulis nama kelompoknya di sini ya. Dikerjakan bagus-bagus. Dikerjakan sama-sama. Waktunya Ibu kasih 20 menit. Jangan asal dijawab.
Kerjakan dengan baik. Nanti biar Ibu kasih nilai bintang 10. Main-main. Nanti jawabannya asal-asal. Kerjasama ya. Kasih pendapat masing-masing. Jangan main-main, kerjakan bagus-bagus. Jangan buru-buru, waktu masih lama. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Empat. Jadi tulis nama apanya kan, nama kelompoknya. Nama kelompoknya jangan lupa.
tinggal 7 menit lagi. Pak, waktu tinggal 7 menit lagi. Bentar lagi. Apa? Kemana? Ya. Apa itu? Iya, tulis. Isi. Sudah, yang ditanyakan ini? Sudah siap? Sedikit lagi. Tunggu temannya yang lain belum siap. Kelompok lain belum siap. Kita tunggu. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Bagus. Nanti tidak dapat nilai bintang 10. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Kelompok lain belum siap. Sudah? Sabar. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Dibaca dulu kembali, diulang. Dilihat jawabannya apakah sudah benar. Kerjasama. Kerjasama, coba lihat lagi jawabannya kembali. Dibaca ulang, diingat. Terus kalau udah jawabannya.
Udah dibaca ulang. Ya, udah ya jawabannya. Baca lagi, dirumputkan lagi. Waktunya sudah selesai. Sebelum kita mempresentasikan ke depan, biar lebih semangat lagi, Ibu punya yel-yel. Siapa yang mau maju ke depan anak-anak? Silakan. Silakan. 5 simbol sudah Pancasila. 5 simbol sudah Lebih baik berdiri biar semangat. Lima simbol sudah Pancasila. 5 simbol sudah Pancasila. Lambang sila pertama itu bintang. Lambang sila kedua itu rantai. Lambang sila ketiga itu pohon beringin. Lambang sila keempat itu kepala banteng. Lambang sila kelima itu apa? Apa? Lambang sila kelima itu apa? Apa? Lambang sila kelima itu padi dan kapas. Itulah 5 simbol sila Pancasila. Tahu lagi sekali lagi, lebih semangat, lebih kuat. Semangat. Ya, mulai. Lambang sila pertama itu bintang. Lambang sila kedua itu rantai. Lambang sila ketiga itu pohon beringin. Lambang sila keempat itu kepala banteng. Lambang sila kelima itu apa? Apa? Lambang sila kelima itu apa? Apa? Lambang sila kelima itu pohon beringin. Itulah 5 simbol sila Pancasila. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dimulai dari kelompok apel. Silakan maju, Nak. Maju lagi ke depan biar ini. Jauh-jauh kali, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Apel akan Mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nomor 1, sila pertama simbolnya bintang. Bintang memiliki 5 sudut yang mewakili agama-agama dari Indonesia. Nomor 2, sila kedua simbolnya rantai. Rantai menyimbolkan hubungan antar manusia yang tidak terputus. Nomor 3, sila ketiga simbolnya pohon beringin. Pohon beringin melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat simbolnya kepala banteng adalah hewan yang hidup suka berkelompok. Ini melambangkan masyarakat Indonesia yang dapat berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Nomor 5, sila kelima simbolnya padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia yang pangan dan sandang. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar ini, masyarakat Indonesia hidup makmur dan sejahtera. Ada pertanyaan untuk kelompok apel? Ya. Sudah paham? Silakan duduk. Lanjut kelompok anggur.
Jawab. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok anggur akan membacakan hasil diskusi kali. 1. Sila pertama simbolnya bintang. Bintang berwarna emas, tersebut memiliki 5 sudut yang mewakili agama-agama di Indonesia. 2. Sila kedua simbolnya lantai-lantai menyebabkan hubungan antara manusia yang tidak sekaligus juga. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Pohon beringin mewakili keluarga dan keluarga yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. 4. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Banteng adalah hewan yang hidupnya sedang berkelompok. Ini melambangkan masyarakat Indonesia yang berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Sila kelima simbolnya padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dan sandang. Dengan tercukupnya kebutuhan dasar ini, masyarakat Indonesia dapat hidup makmur dan sejahtera. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Adapun pertanyaannya adalah, kami adalah, sebutkan agama-agama di Indonesia yang dimaksud pada sila pertama. Silakan jawab. Sebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang dimaksud dari sila pertama adalah agama Kristen. Islam. Pertama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha. jelas. Tepuk tangan untuk kelompok. Atau kelompok 3. Maju lagi ke depan, jangan jauh kali. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Semangka. Kami ingin membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu sila pertama simbolnya bintang. Bintang yang berwarna emas yang melekat pada perisai berwarna hitam. Bintang emas tersebut memiliki 5 sudut yang mewakili agama-agama besar Indonesia. Sila kedua simbolnya rantai. Rantai melambangkan hubungan antar manusia yang perlu bersatu dan saling membantu. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Pohon beringin mewakili kekuatan dan kesatuan yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Banteng adalah hewan yang hidupnya suka berkelompok. Ini melambangkan masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima simbolnya pari dan kapas. Pari dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dan sandang. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar ini, masyarakat Indonesia hidup makmur dan sejahtera. Ada pertanyaan untuk kelompok 3, kelompok Semangka. Sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok Semangka. Nah, selanjutnya karena kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, maka Ibu beri nilai bintang 10. Selanjutnya, anak-anak ibu mau bertanya, apakah hari ini belajarnya menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan, Bu.
Nah, adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang nilai-nilai Pancasila. Bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sekaligus menjadi panduan utama dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, kita menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua, bersikap adil, menghormati sesama. Sila ketiga, menjaga persatuan. Sila keempat, mengutamakan musyawarah. Sila kelima, bersikap adil, tidak egois dan saling berbagi. Selanjutnya, Ibu akan mengkasih tugas untuk tugas. ya. Selanjutnya Ibu akan mengasihkan tugas evaluasi untuk dikumpulkan besok hari ya, Nak. Lihat dulu. Sudah, nanti evaluasi edukasi ini dikerjakan di rumah dan dikumpul besok. Nah, selanjutnya, baik anak-anak, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa di minggu depan. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang doa anak-anak? Bukunya masukkan ke dalam tas. Tunggu, teman-temannya lihatkan. Itu buku siapa itu? Udah, pimpin doanya. Duduk yang rapi nak.